Jadi ayat ini cukup keras bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat tadi. Itu harta kekayaan berupa emas perak itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanaskan, akan dibakar. Setelah dibakar itu harta kekayaan tadi fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lalu disetrikakan. Jadi disetrikakan ini kemana? Jibahuhum itu jamak dari jabhatun, ke jidatnya, ya, orang Sunda nyebutnya tarang. Ya, jidat ini disetrikakan. Selain jidatnya yang disetrikakan dengan hartanya yang sudah dibakar tadi, juga wajunubu, lambung, ya, lambungnya disetrika juga, wazuhuruhum, juga punggung. Luar biasa. Jadi 3 tempat menurut ayat Al-Quran yang pasti benarnya ini, karena al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, jangan kamu ragu terhadap kebenaran firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang dosa enggan untuk membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang paling disukai oleh Allah, ucapan yang paling disenangi oleh Allah adalah ada 4 ya kata, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin ta'iin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina Masjid Al-Latif, Bapak Ustaz Haji Andre, Tuan DKM, Bapak Ustaz Tisna, beserta seluruh hadirin yang alhamdulillah berkenan hadir pada pengajian ba'da subuh Ahad pertama ini. Mudah-mudahan semuanya, khususnya yang hadir, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya, yakni al-kabiratul khamisatu man'uz zakati. Silakan dibuka ya. Jadi ngaji kita ini betul-betul ngaji, istilahnya bukan hanya jiping. Karena banyak di majlis ta'lim ini yang masih jiping. Apa itu jiping? Yaitu ngajinya ngaji nguping. Ya, tetap ada pahalanya, akan tapi menurut saya adalah ngaji seperti inilah ada kitabnya langsung yang lebih mantap ya. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dikatakan tidak mungkin seseorang itu akan menjadi alim besar, menjadi ulama besar kalau ngajinya hanya sekedar nguping, hanya sekedar mendengar, tidak mencatat, tidak melihat kepada kitab rujukan yang dikaji. Makanya banyak ulama-ulama besar itu keluaran dari pesantren. Kenapa?
karena di pesantren itu memang ada kurikulum khusus, ada kitabnya yang biasa dikaji, ya, habis zuhur apa, habis asar apa, habis maghrib apa, habis isya, habis subuh, secara terus berulang-ulang dikaji. Maka insya Allah biasanya kembali ke masing-masing daerahnya setelah sekian tahun ya, mondok di pesantren tadi, menjadilah seorang alim atau ulama. Jadi tidak ngaji istilahnya jiping tadi, enggak ngaji hanya nguping, apalagi sampai jider. Apa itu jider? Ya, ngajinya sambil nyender. Ya, khawatir jitu. Apa? Ya, ngajinya sambil ngantuk. Akhirnya jiler, ngajinya sambil ngiler. Nah, ini yang kita ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh ya, guru, oleh kiai menjadi kurang fokus, ya, nggak bisa diterima dengan baik. Tapi alhamdulillah kita ini walaupun tidak begitu banyak ya yang jamaahnya, tapi mudah-mudahan pada mantap semua, karena kita melihat kepada kitab yang kita kaji, dan di dalam itu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ini akan bertambah-tambah pahalanya, karena bukan hanya nguping aja kita, tapi pahala mata melihat kepada firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, ini juga tambah-tambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kaitan dengan kajian kita pada hari ini, temanya adalah Al-Kabiratul Khamisah Man'uz Zakati. Artinya dosa besar yang kelima, dari kurang lebih ada 70 ya dalam kitab ini dibahas mengenai dosa-dosa besar. Nah, urutan yang kelima adalah man'uz zakati, enggan mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah dibahas mungkin di antara hadirin bahkan pemirsa yang mendengarkan ya pengajian ini, ada yang bertanya-tanya apa saja yang sudah dibahas kaitan dengan dosa-dosa besar. Ini yang pertama urutannya Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama asyirku billahi ta'ala, yakni musyrik ya, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin Allah sebagai Tuhan, tapi juga ada sesuatu yang dianggap Tuhan yang lain. Ini namanya musyrik. Nauzubillah min zalik. Yang kedua urutannya adalah Al-Kabiratus Saniyah qatlun nafs. Jadi dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Artinya membunuh orang, ini termasuk dosa besar. Kemudian Al-Kabiratus Salisah, dosa besar yang ketiga yang sudah kita bahas, as-sihr. Artinya main sihir ya, termasuk hipnotis. Ini adalah dosa besar. Kemudian yang keempat Al-Kabiratul Rabi'ah yang sudah kita bahas bulan yang lalu, tarkus sholati, berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu juga termasuk dosa besar. Nah, sekarang urutan yang kelimanya Al-Kabiratul Khamisah man'uz zakati, dosa besar yang kelima adalah mencegah atau enggan mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, nama lengkapnya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman ya Az-Zahabi. Ini telah mengungkapkan, menjelaskan mengenai pembahasannya itu diawali dengan mengungkapkan ayat Al-Quran sebagai landasan, sebagai dalil tentang pentingnya mengeluarkan ibadah zakat atau menunaikan ibadah zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mungkin di antara Bapak atau pemirsa ada yang bertanya-tanya ini surat apa, ayat berapa ya. Ini bisa dilihat di bawah
Ini suratnya adalah nomor 3 ya. Footnote 3 adalah surah Fussilat. Suratnya surah Fussilat, 2 ayat, yakni ayat 6 sampai ayat 7. Surat Fussilat namanya, ayat 6 sampai ayat 7. Apa artinya? Wa wailul lil musyrikin. Maka kecelakaan besar lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Wa hum bil akhirati hum kafir, dan mereka dengan negeri akhirat mereka kufur, tidak percaya. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi, surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Di sini merupakan tahdid ya, intimidasi atau ancaman keras bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah ya harta kekayaan tapi enggan untuk menunaikan zakat. Ini dikategorikan di sini seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyi ayatnya wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah ya. Jadi celaka besar bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Juga ya artinya orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka terhadap akhirat kufur, tidak percaya. Dan kita merasa prihatin tentunya ketika ada orang bicara bahwa ya seolah-olah menafikan adanya hari akhirat. Itu hanya peramal-peramal saja. Ini jelas orang yang semacam ini masuk ke dalam kategori kafirun, orang yang kufur kepada Allah. Karena kita ini orang yang beragama Islam mesti harus percaya nanti itu ada istilahnya negeri akhirat. Dalilnya dalam awal surah Al-Baqarah, firman Allah menyatakan ya wabil akhirati hum yuqinun. Kan ada ayatnya wabil akhirati hum yuqinun. Setelah Allah menyatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa itu wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka juga harus meyakini adanya akhirat. Jadi kalau orang tidak percaya adanya hari akhirat, ini jelas bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang betul-betul ada hubungan dengan masalah ya zakat ini, orang yang enggan zakat ini. Wa qala, dan Allah berfirman, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata. Dan adapun orang-orang yang yaknizuna az-zahaba wal fiddah ya, artinya yang menyimpan ya, menyimpan emas dan perak. Zahab itu ada emas, ya, fiddah artinya perak. Wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fisabilillah, di jalan Allah. Ya, infak di sini tentunya infak wajib yang tidak menzakatinya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'azabin alim. Maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma, pada hari dipanaskan, 'alaiha, atasnya, fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu disetrikakan biha, dengannya, dengan harta-hartanya itu yang sudah dipanaskan tadi. Jibahuhum, jidat-jidat mereka ya, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Haza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian
ya tumpuk-tumpuk, ya kumpul-kumpul, simpan-simpan di anfusikum untuk diri kalian. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah oleh kalian apa yang kalian kumpul-kumpul dan tumpuk-tumpuk, ya, harta kekayaan yang tidak dizakati itu. Ini lihat ada angka 4, berarti surah At-Taubah 2 al-ayatani, ini 2 ayat, yakni ayat 34 sampai ayat 35. Ayat ini cukup keras, ya, ancaman yang cukup keras dan pedas bagi orang yang oleh Allah telah nisab, diberikan ya berupa rezeki atau harta kekayaan, tapi dia pelit atau bakhil atau kikir dengan harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yakni berdasarkan ayat Al-Quran ini, orang-orang yang ketika hidupnya hanya mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan berupa emas dan perak, tapi tidak mau menginfakannya, tidak mau menzakatinya, itu diancam dengan azab yang alimun, itu yang amat pedih, ya. Ingat, ini bacanya bukan alim tapi alim. Jadi makhraj ini memang penting dalam bahasa Arab. Sebab kalau alim itu artinya yang maha mengetahui. Biasanya gabungannya ya wahwa, ya wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu alim pakai ain. Ujungnya sama, ya, lam ya mim. Kalau ini alim, biasanya kalau alim pakai ya hamzah, ini itu dengan azab, ya, azabin alim, artinya siksa yang amat pedih. Jadi makhraj hurufnya harus hati-hati ketika membaca, karena bisa jadi bacaan ini ketika keliru menjadi, ya, maknanya itu menjadi berubah dan menjadi salah, ya. Misalnya dari yang baca Yasin, ya, itu ada ayat kan khallaqul alim, al-khallaqul alim, itu bacanya harusnya kha dan ain, wa huwal khallaqul alim. Jadi artinya, dan Allah lah al-khallaq, itu maha pencipta, dari kata khalaqa. Al-alim, yang maha mengetahui. Ya, ini kalau keliru membacanya khalaq dibaca halak, jadi kha menjadi ha, atau alim dibaca alim, itu maknanya menjadi jauh sekali, menjadi berubah. Apa arti halak? Jadi kalau khalaq artinya maha pencipta, tapi kalau halak itu tukang cukur, ya. Jadi itu yang membedakan antara khalaq dengan halak, itu hanya titik aja satu. Kalau yang satu khalaq pakai ho, hurufnya sama persis, ya. Setelah ho kan alif, lam, kemudian sidah, khalaq, ada alif, ada qaf. Itu artinya pencipta. Tapi kalau dibacanya wa huwal halaq, itu artinya tukang cukur. Harusnya khallaqul alim, Allah maha pencipta yang maha mengetahui. Tapi kalau dibacanya pakai alif, misalnya menjadi halaqul alim, Allah adalah tukang cukur yang suka nyakitin, ya. Karena alim artinya kan pedih, ya. Makanya makhraj hurufnya harus pas ketika membacanya. Demikian juga panjang pendek, ya, saya ingatkan kepada jamaah, bahkan pengajian-pengajian kadang-kadang ketika baca Yasin itu ini karena ingin selesai cepat, misalnya, akhirnya makhrajnya dan tajwidnya enggak karu-karuan, ya, karena panjang pendeknya juga mempengaruhi. Misalnya motor dengan motor, ya, motor mim to ro artinya hujan, tapi kalau motor ada alifnya setelah to menjadi artinya lapangan kapal terbang. Kan jadi jauh sekali, padahal yang membedakan hanya alif aja, yang satu motorun mim to ro, motorun hujan, rain, ya. Sementara kalau motor ada alifnya setelah to, itu airport, yakni lapangan kapal terbang. Jadi dengan panjang pendek juga mempengaruhi kepada arti. Begitu ya makhraj. Kalau misalnya mauj dengan mauz, ya, dalam Al-Quran surah Hud kan ada wahya tajri bihim fi maujin kal jibal.
Itu artinya mauj, artinya ombak di lautan. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Bahtera Nabi Nuh berlayar ya di atas ombak kaljibal, bagaikan gunung, karena besar. Tapi kalau dibacanya mauz, hurufnya hampir mirip, yang satu mim waw jim, yang satu mim waw zai. Itu maknanya jauh sekali. Artinya kalau maujun tadi artinya ombak di laut. Tapi kalau mauz pakai mim waw zai artinya apa? Ya, bahasa Inggrisnya banana. Bahasa Indonesianya pisang. Ya, anak asyril mauz. Ya, kalau di Arab itu ketika kita di Madinah misalnya mau ada banyak tukang pisang, itu bahasa Arabnya mauz ya. Itu artinya pisang. Jadi padahal yang membedakan antara jim ya dengan zai saja. Ya, jadi jangan sampai nanti diterjemahkan wahya tajri bihim fi mauzin kaljibal. Bahtera Nabi Nuh berlayar di atas pisang kayak gunung. Dan jadi maknanya jauh gara-gara makhraj ya. Tempat keluar hurufnya jangan sampai keliru. Jadi panjang pendek, kemudian kaitan dengan makhraj huruf itu jangan sampai ada yang keliru, karena akan merubah kepada makna yang cukup jauh. Kita lanjutkan kepada pembahasan ini. Jadi ayat ini cukup keras bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat tadi. Itu harta kekayaan berupa emas peraknya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanaskan, akan dibakar. Setelah dibakar itu harta kekayaan tadi fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu disetrikakan. Jadi disetrikakan ini kemana? Jibahuhum itu jamak dari jabhatun, ke jidatnya. Ya, orang Sunda nyebutnya tarang. Ya, jidat ini disetrikakan. Selain jidatnya yang disetrikakan dengan hartanya yang sudah dibakar tadi, juga wajunubuh, lambung. Ya, lambungnya disetrika juga, wazuhuruhum juga punggung. Luar biasa. Jadi 3 tempat menurut ayat Al-Quran yang pasti benarnya ini. Karena al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, jangan kamu ragu terhadap kebenaran firman Allah. Jadi ini betul-betul ayat yang cukup keras, karena itu akan dibakar, kemudian disetrikakan. Badan manusia yang akan disetrikakan dengan hartanya sendiri yang sudah Allah bakar tadi ada 3 tempat, yakni jidat, jibahuhum, kemudian junubuhum, lambung, kemudian zuhuruhum, punggung. Sambil dikatakan, haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang dulu ketika di dunia kamu kumpul-kumpul, yang kamu enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Sekarang rasakan akibat dari kamu kumpul-kumpul tapi kamu pelit, kamu pedit, kamu koret, kamu kopet, kamu kedekun, kamu merengkel jahe ya, merege hese. Akhirnya inilah kamu rasakan. Itu di akhirat dikata-katain seperti itu ya oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa orang tadi. Nauzubillah min zalik. Ini ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang pentingnya ibadah zakat dan begitu hebat, dahsyat ya siksaan bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Selanjutnya setelah ayat Quran dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Syekh Az-Zahabi ini, lalu beliau mengutip hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada lingkaran kecil-kecil itu adalah tulisan sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala gonamin la yuaddi minha zakataha illa butihalaha yaumal qiyamah biqa'in qarqarin tantahituhu ya tantahu biquruniha wa tatahu bi akhfafiha. Artinya ma min sahibi ibilin, tiadalah seorang pun yang memiliki unta. Ya disebutnya. Karena ma itu mim alif di dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Ada ma ya isim nakirah, ada ma istifhamiyah pertanyaan, ada ma
nafiyah, menafikan. Di sini ada min setelah maknafi, ya disebutnya min zaidah li taukid, untuk menguatkan perkataan. Di dalam Alfiyah dikatakan ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bi min wa qad ta'ti li badil azminah wa zida fi nafin wa syibhi fajar nakiratan kama li bagin min mafar. Jadi makna-makna min di dalam tata bahasa Arab banyak sekali. Nah, setelah makna fiyah itu di ziyadah li taukid untuk menguatkan perkataan. Artinya ma min sahibi iblin, tidak ada seorang pun yang memiliki unta, ya, binatang unta, wala bakorin, dan tidak ada seorang pun yang memiliki binatang sapi, bakor ini sapi, wala gonamin, dan tidak ada seorang pun yang memiliki ya gonam ini kambing, ya, la yuaddi minha zakataha, ia tidak menunaikan darinya zakatnya, illa butihalaha yaumal qiyamah biqain qarqarin tantahuhu biquruniha, melainkan butiha. Butiha itu di sini diberikan penjelasan footnote nomor 5, ay ulqiya ala wajhi. Ulqiya ala wajhi itu artinya akan dilemparkan dengan wajahnya. Jadi orang itu nanti di hari kiamat, ya, yaumal kiamat, di hari kiamat akan dilemparkan biqain qarqarin. Di sini ada penjelasan qain qarqarin ini karena bahasa Arab juga kadang-kadang ada yang tidak biasa, ya, artinya ada kata-kata gharib, ya, ada jarang digunakan. Nah, sehingga perlu penjelasan. Apa arti qain qarqar? Di sini dijelaskan, yakni ardin mustawiyah solabah, artinya tanah yang rata, yang keras. Maksud dari hadis ini adalah orang yang punya binatang unta, sapi, kambing yang harusnya dizakati tapi enggak mau ditunaikan zakatnya, itu nanti di hari kiamat si pemiliknya yang enggan zakat ketika di dunianya itu akan dilempar ke suatu tanah yang lapang dan keras kayak bebatuan begitu. Kemudian tantohu biquruniha, di mana binatang-binatang yang ketika di dunia tidak dizakati itu akan nyeruduk dengan kurun, itu jamak dari kornun, dengan tanduk-tanduknya. Jadi binatang-binatang yang ketika di dunianya ia miliki sekian banyaknya tapi enggak mau dikeluarin zakatnya. Nah, nanti di akhirat menurut Nabi, menurut hadis, ya, menurut hadis Nabi ini, nanti si orangnya akan dilempar ke suatu tempat yang lapang, yang tanahnya keras, ya, kayak padang Sahara begitu. Nah, kemudian si binatang-binatang yang ketika di dunia ia miliki rupanya oleh Allah dihidupkan lagi, dan sebagai siksaannya kepada orang yang enggak zakat tadi, itu si binatang itu pada nyeruduk itu bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya diseruduk, ya. Kemudian watotouhu biahfafiha, dan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya itu. Jadi selain diseruduk dengan tanduk-tanduknya, juga diinjak-injak dengan kaki-kaki oleh binatang kepada si pemiliknya yang enggan menjakati. Kullama nafadat alaihi uhraha adat alaihi ulaha. Setiap kali habis, ya, kaki-kaki yang depannya menginjak-injak, diinjak-injak oleh kaki kirinya. Setelah kaki-kaki kirinya menginjak-injak, oleh yang kaki kanannya itulah yang menginjak-injak. Itu tidak ada henti-hentinya, hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Hatta yuqda, sehingga telah diselesaikan, ya, putusan bainan nas, di antara manusia. Maksudnya putusan apakah ini ahli surga atau ahli neraka. Jadi sebelum selesai diputuskan manusia-manusia, terus aja si binatang itu menyeruduk-nyeruduk dan nginjak-nginjaknya, ya. Padahal di sini dikatakan fi yaumin, dalam satu hari, hari kiamat nanti, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, kadarnya itu, ukurannya itu kalau di dunia ini seperti 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhirat
itu sama dengan ukuran 50.000 tahun di dunia ini. Summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia akan melihat jalannya, apakah ada kalanya masuk ke dalam surga setelah disiksa dulu oleh si binatang-binatang tadi. Wa imma ilan nar, dan ada kalanya dia akan masuk neraka. Ya, hanya Allah yang Maha tahu nanti dalam pengadilan akhirat. Kemudian wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu. Dan tiadalah orang yang menumpuk-numpuk harta, ya, kekayaan, la yuaddi zakatahu, namun tidak mau menunaikan zakatnya, illa musilalahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Kecuali Allah akan tamsilkan, akan umpamakan lahu baginya kanzu, apa yang disimpannya, harta kekayaannya tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuja'an aqra, akan diserupakan, akan diperlihatkan ular yang sangat besar. Di dalam penjelasannya di bawah syuja' aqra itu kita lihat, ya, nomor 1 ada di situ asy-syuja' wal aqra, as-su'banul azim, ular yang sangat besar, alladzi saqata sya'ru rasihi, yang rambut kepalanya sudah berguguran, min kasrati sumihi, karena banyak sum itu artinya racunnya. Jadi karena si ular itu bisanya sudah begitu banyak, sehingga bagian kepalanya, rambutnya itu sampai berguguran karena begitu banyak racun dari si ular. Nah, jadi harta yang ditumpuk-tumpuk tidak dizakati itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan digambarkan, ya, dilukiskan seperti binatang ular yang sangat besar, yang tentunya akan, ya, menyiksa kepada orang yang tidak mau zakat tadi. Itu menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadis ini rawahu Muslimun, kita lihat di bawah, hadis riwayat Imam Muslim. Dan ulama sepakat kalau hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, itu hadisnya nilainya adalah sahih, betul-betul ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mani'iz zakat. Sungguh Abu Bakar Siddiq telah memerangi. Ingat dalam bahasa Arab itu kalau qatala, qaf, ta, lam, itu artinya membunuh. Ya, jadi kalau hurufnya 3, qaf, ta, lam, qatala, yaqtulu, qatlan, itu artinya membunuh. Tapi kalau setelah qaf ada alif seperti di sini, qatala, yuqatilu, muqatalatan, itu artinya memerangi. Jadi ada beda makna gara-gara lafaznya beda, ya. Di dalam kaidah tata bahasa Arab itu ada ungkapan idza taghayyarul bina taghayyarul makna. Sekali lagi kaidahnya idza taghayyarul bina taghayyarul makna. Apabila bentuk lafaz itu sudah berubah, maka berubah pula makna yang ada. Karena antara qatala dengan qatala kan ada perubahan. Yang satu hurufnya 3, qatala itu artinya membunuh. Tapi kalau qatala artinya memerangi, ya. Jadi ada beda. Bahkan harokat aja beda, itu maknanya beda juga. Misalnya seperti guslun dengan goslun. Kan ada goslu, ada guslu. Bedanya kalau goslu, ghain hurufnya sama persis. 3, ghain, sin, lam. Goslun itu artinya membasuh, ya. Ghuslul wajhi, membasuh wajah, ghuslul yadain, membasuh dua tangan, dan seterusnya. Tapi kalau ghuslu didomahkan huruf ghainnya, sin, lam, biasa, itu artinya mandi. Jadi kalau ghuslu membasuh, kalau ghuslun mandi, ya. Jadi ghuslun itu mandi, tapi kalau ghuslun membasuh. Karena harokatnya beda, maknanya beda. Nah, di sini wa qad qatala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi mani'iz zakati, kepada para ya orang-orang yang enggan membayar zakat.
Mani'i asalnya mani'ina ya, dari mani'un, mani'ani untuk tasniahnya, mani'una ya untuk jamaknya, atau mani'ina ketika nasab dan jarnya. Akan tapi di sini hilang nunnya, enggak mani'ina tapi mani'i. Kenapa? Karena menurut kaidah tata bahasa Arab, kalau nun jamak bertemu atau diidopatkan kepada lafaz berikutnya seperti az-zakati di sini, maka huruf nun itu mesti wajib dibuang menurut ahli tata bahasa ya. Itu sudah menjadi kaidah baku ya. Di dalam nazom Imriti saya masih hafal ya, kita hafalin 1977 yang lalu, saya tamat dari SD, masih ingat masih sekarang, yakni minal mudhofi askiti tanwina o nunahu ka ahlukum ahluna, bait nazom Imriti. Kemudian di dalam nazom Alfiyah, kalau nazom Imriti kurang lebih 250 halaman dan saya sudah hafalin semua. Kemudian kalau nazom Alfiyah itu kurang lebih ada 1000. Alfiyah sendiri dari kata alfun artinya 1000, kurang lebih 1000 bait, saya hitung 1002 bait. Itu juga di dalam nazom Alfiyah yang saya sudah hafal juga, itu ada bait yang berbunyi nunan talil iroba au tanwina mimatudi fuhzib katurisina. Jadi intinya bahwa ketika ada nun jamak diidofatkan kepada lafaz berikutnya, maka huruf nunnya mesti dibuang. Jadi tidak boleh mani'i nazzakah, tapi mani'i az-zakah. Artinya apa? Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Jadi Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah Rasulullah SAW yang pertama, telah memerangi orang-orang yang suka enggan zakat. Itu siapa? Diperangi oleh beliau, karena begitu ya beratnya dan pentingnya kaitan dengan menunaikan zakat. Wa qala, dan ia berkata, Abu Bakar berkata, wallah law mana'uni ana kan kanu aduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala maniha. Demi Allah, seandainya jika mereka ini tidak mau menunaikan zakat yang dulu padahal pernah ditunaikan ketika masa Rasulullah SAW, niscaya aku akan perangi mereka karena keengganannya itu. Jadi maksud Abu Bakar Siddiq ini, kalau ketika dulu Rasulullah wafat, ya sebelum wafat, karena kan beliau jadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika dulu Rasulullah masih hidup, mereka rajin menunaikan ibadah zakat, tapi setelah Rasulullah wafat, kemudian aku jadi khalifah, malah enggan mengeluarkan zakat, menunaikan zakatnya, saya akan perangi ya mereka yang enggan tadi. Itu menurut Abu Bakar Siddiq atau kata-kata beliau. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini ada ayat yang mengerikan juga bagi orang yang bakhil dengan tidak mengeluarkan zakatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Wala yahsabanna, dan janganlah seseorang menyangka ya, alladzina yabkhaluna, kepada orang-orang yang kikir ya. Bakhil itu artinya kikir, koret, pedit tadi. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Huwa khairul lahum, dia itu orang terbaik lahum bagi mereka ya. Huwa, dia itu khairan ya, baik lahum bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi dia itu yang bakhil tadi, yang kikir tadi, syarrul lahum, buruk lahum bagi mereka. Coba kita perhatikan ayat lafaz berikutnya, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwakuna, akan dikalungkan ya mereka, bima bahilu, apa-apa yang mereka kikirkan itu bihi dengannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah warisan yang ya, artinya benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan, yang kalian lakukan, khabir, maha waspada, maha teliti, maha mengetahui. Jadi ayat ini ada dalam Al-Quran. Lihat angka 3 surat apa? Ali Imran, ayatnya 180. Surat apa? Ali Imran. Bacanya kadang-kadang ada yang baca surah Al Imran, itu salah ya. Jadi yang benar adalah Ali Imran. Bedanya apa? Kalau mengatakan, saya pernah ketika di Depok ini ada MTQ, ada acara musabaqah ya,
ada panitera berkata itu. Peserta berikutnya akan membaca surah Al-Imran ayat sekian. Ini menurut saya itu salah atau keliru, harus diperbaiki. Karena yang benar adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Bedanya apa Al Imran dengan Al Imran? Kalau Al Imran itu alif lam ma'rifat, dalam alfiyah dikatakan al harfu ta'rifin awilamu faqat panamatun arab taqul bihi namat. Itu kalau Al Imran berarti satu orang, surah Imran, ya. Tapi kalau Ali Imran artinya surah menceritakan keluarga Imran. Jadi Ali itu artinya family, ya, family, keluarga. Ali itu artinya keluarga. Kan ada wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajmain, semuanya. Jadi Ali di sini artinya keluarga. Makanya kalau dibaca Al Imran salah, karena harusnya keluarga Imran, tapi hanya satu orang, hanya Imran saja. Nah, ini keliru. Nah, kaitan dengan ahli juga, di waktu saya bimbing jamaah haji, ya, ada jamaah kita di Indonesia mungkin yang kurang ngerti bahasa Arab atau kurang mendalam bahasa Arab, bertanya kepada saya, Pak Kiai, itu katanya di dalam sholawat kepada Nabi, kenapa ya yang disebut-sebut itu hanya Sayyidina Ali? Kan sahabat itu banyak, khulafaur rasyidin ada 4, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa di dalam sholawat itu kok yang disebut-sebut itu hanya Sayyidina Ali aja, ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wah, itu jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dia memahami dan kepada Sayyidina Ali itu. Karena kan artinya mungkin dia tidak ngerti, tapi yang jelas bunyinya itu setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, berarti Ali itu kok yang disebut-sebutnya, sementara sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman enggak gitu. Nah, saya jelaskan di dalam sholawat tadi bukan nama orang. Kalau Ali itu pakai ain, ya, Aliyun, makanya makhrajnya harus pas, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali, bukan wa ala Ali. Nah, kalau Ali yang nama orang itu semua sepakat ulama hurufnya itu ain lam, ya, Aliyun, itu Ali. Tapi kalau dalam sholawat Nabi wa ala Ali, ya seperti ini Ali Imran, pakai alif. Nah, itu artinya keluarga. Jadi bukan Sayyidina Ali yang disebut, tapi keluarganya. Artinya, ya Allah, curahkanlah rahmatmu dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini mungkin sedikit perlu dikemukakan biar paham. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada 3 hadis lagi, ya, kecil-kecil atau pendek-pendek, kita percepat. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man az-zakah, dalam kaitan dengan orang yang mencegah atau enggan mengeluarkan zakat. Qala, Rasulullah bersabda, man man'aha fa inna akhidhuha, ya. Jadi barang siapa yang mencegahnya, maka kamilah akan, ya, menuntutnya. Jadi nanti akan dituntut orang yang ketika di dunianya enggan mengeluarkan zakat. Kemudian kita percepat hadis berikutnya, ini juga perlu kita pahami, adalah Rasulullah SAW bersabda, awwalu salasatin yadkhulun nar, artinya 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Jadi rupanya yang masuk neraka ini 3 orang duluan. Nah, siapa aja yang paling pertama? Amirun musalitun, yang pertama pemimpin yang berbuat semenang-menang. Ya, yang dolim itu yang enaknya aja gitu, ya, memeras rakyat, istilahnya tidak mensejahterakan, justru menyengsarakan rakyat. Pokoknya seenak gua lah, itu namanya amirun musalit. Ini yang pertama kali akan masuk neraka. Yang kedua, dzu sarwatin la yu'addi haqqallah fi malihi, orang yang diberikan harta kekayaan, ya, sarwah itu artinya hartanya banyak, istilahnya uangnya sampai berlipat-lipat, bahkan gedungnya bertingkat-tingkat, mobilnya mewah mengkilat, ya, bahkan istrinya sampai
Cantik, cantik memikat, kadang-kadang nggak cukup 1 sampai 4 ya. Shopping nggak mau ke Ciputat, mau juga Amerika Serikat. Ya, akan tapi dia harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuknya itu tidak mau menjakatinya. Nah ini termasuk golongan yang pertama masuk ke dalam nerakanya. Yang ketiga ini lucu, wa fakirun fakhur. Orang fakir, orang melarat, tapi dia membanggakan diri, sombong dia. Ya, jadi fakir, orang yang betul-betul melarat. Di dalam kajian Islam itu manusia itu ada 3 tingkatan. Ada kaya, bahasa Arabnya goniun, ya jamannya agnia. Ada miskin, jamannya masakin, itu orang miskin. Ada fakir, jamannya fukoro, ya. Walaupun di Indonesia ini kalau orang ya kaya itu butuh misalnya sebulan 10 juta untuk kehidupannya itu, ya. Kemudian dia menghasilkan 10 juta bahkan lebih setiap bulannya. Nah ini orang kaya sehingga tidak berhak menerima zakat. Karena kan sesuai dengan artinya butuhnya 10 juta dan income yang masuk itu 10 juta atau lebih. Nah kalau orang miskin bagaimana? Butuhnya 10 juta tapi dapatnya itu di bawah 10 juta. Mungkin 7 juta, mungkin 8 juta. Tapi lebih dari 5 juta. Nah, ini orang miskin. Tapi orang fakir ini butuhnya 10 juta tapi dapatnya cuma 1 juta, 2 juta. Jadi lebih dari separuhnya ke bawah, itu namanya fakir. Butuh misalnya 1 juta. Kalau dapat 1 juta, ini orang kaya. Kalau dapatnya 700.000 atau di atas 500.000, di bawah 1 juta, itu miskin. Tapi kalau dapatnya di bawah 500.000, butuhnya 1 juta tapi dapatnya cuma 200.000 sebulan, ya. Nah itu fakir. Nah di sini wa fakirun fakhur. Orangnya fakir tapi dia belaga nih, ya. Jadi nggak mau ibadah, istilahnya dengan tetangga nggak mau kenal, sombong hidupnya. Nah ini orang semacam ini juga termasuk 3 golongan tadi yang masuk neraka duluan. Jadi sekali lagi yang mau akan masuk neraka duluan kata Nabi, ini bukan kata Ahmad Dimyati Badri Zaman, ya. Saya hanya membacakan aja. Yang pertama Amirun Musalitun tadi, pemimpin dari mulai presiden sampai RT, sewenang-wenang, semau buah istilahnya, ini akan masuk neraka pris yang pertama. Yang kedua, yakni di sini dikatakan zu sarwah la yu'addi haqqallah bimali, orang yang kaya raya tapi tidak mau menunaikan zakatnya, infak sedekahnya, alias orang pelit, pedit dan koret-kopet tadi, ya. Itu akan masuk nerakanya golongan yang pertama. Kemudian yang ketiga orang fakir tapi banyak gayanya lagunya, ya, sombong, ini termasuk yang pertama masuk neraka juga. Yang terakhir ada hadis dari Abdullah, ya, berkata umirtum bis sholati waz zakat faman lam yuzakki fala sholatalah. Kalian telah disuruh oleh Allah salat dan zakat, maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya maka tidak akan diterima salatnya. Nauzubillah min. Jadi antara salat dan zakat ini rupanya saling berhubungan, ya, bagi orang yang sudah nisab ini, sehingga kalau rajin salatnya tapi zakatnya enggak atau enggan, ini salatnya juga sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan tadi yang cukup keras dan pedas ini, ya, menjadi, ya, ilmu bagi kita. Pertama, jangan sampai jadi pemimpin yang sewenang-wenang, jangan sampai punya harta kekayaan tapi pelit, jangan sampai orang miskin tapi berlaga, ya, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau katakanlah sopan dengan sesama manusia. Ini juga akan diancam dengan menjadi penghuni api neraka yang pertama masuknya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, udah siang, barangkali ada 1-2 pertanyaan dulu sebelum diakhiri dengan doa. Kami persilahkan pada Bapak Tisna untuk memimpin acara dialog atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai yang sudah memberikan kajian kita semua, kepada penanya atau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hikmah di zakat ini kan ada istilah apa itu, ada istilah an-nama dan toiro. Nama dan takdir. Saya mohon penjelasan an-nama dan toiro itu detailnya seperti apa? Ya, langsung saja pakai. Baik. Nah, pertanyaan nama dan takdir. Tahirah. Baik, saya kira ini pertanyaan yang cukup bagus dari Bapak Raja Andre, ya. Mudah-mudahan yang lainnya barangkali yang belum paham jadi tercerahkan ya lantaran adanya penanya Bapak Raja Andre ini. Beliau menanyakan tadi tentang masalah bahwa menurut bahasa, ya, kita membaca di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan zakat. Menurut kaitan dengan lugotan, secara etimologis, secara bahasa, ya zakat itu adalah tadi dikatakan an-nama toharoh, ya, artinya an-nama di sini berkembang, ya, nama itu artinya tumbuh berkembang, sementara toharoh artinya kesucian, kebersihan, toharoh. Ya, dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tohar itu artinya kesucian. Kalau pengertian an-nama, bahwa di antara hikmah, ya, zakat itu ketika kita mengeluarkan zakat misalnya, jangan dikira harta kita ini habis begitu aja, akan tapi nanti oleh Allah akan dibalas. Amin. Sehingga harta kita ini akan ditambah lagi, jadi akan berkembang lagi. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakat tadi pada hakikatnya dia telah mensyukuri nikmat Allah. Amin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surah Ibrahim ayat 7 sudah berjanji, yakni la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian mensyukuri nikmatku dengan kita mengeluarkan zakat tadi, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan lagi kepada kalian. Kalau Bapak Saudara sedikit saja belajar ilmu tata bahasa, itu ketika membaca la azidannakum, ini luar biasa janjinya Allah tuh sungguh-sungguh. Karena kata-kata la azidannakum itu adalah fi'il mudhari dari kata azidu, ya, zada yazidu, ana azidu. Itu sebenarnya dengan kata-kata azidukum, saya akan tambah kepada kalian, sudah kita paham bahwa ketika kita mengeluarkan zakat dengan niat mensyukuri sebagian nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, Allah akan tambahkan dengan kata azidukum. Tapi kita lihat dalam ayat itu bunyinya la azidannakum. Di sini ada dua taukid, dua penguat. Yang pertama ada lam, sebutnya lam qasam, kaitan dengan Allah bersumpah, sungguh. Ditambah lagi di ujungnya fi'il mudhari tadi ditambah dengan nun taukid sakilah. Nun taukidnya juga bukan nun taukid khafifah. Kan nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid khafifah yang nunnya itu disukunkan, la azidan. Tapi di sini ada nun taukid sakilah, sakilah itu berat, yakni nunnya itu di syidah ujungnya, la azidannakum. Itu menurut ahli tata bahasa Arab menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak main-main. Jadi Allah Ta'ala tidak asal-asalan bicara, ya, akan tapi serius gitu. Jika kalian mensyukuri nikmat, ya, dengan banyak infak sedekah termasuk zakat tadi, niatnya karena Allah, mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahnya itu betul-betul sampai dua kali penguat, yaitu la dan yang kedua nun taukid di akhirnya, la azidannakum. Nah, itu yang pertama. Jadi kaitan dengan nama itu, namaun, ya, bukan nama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya nama bahasa Indonesia ismun, jamannya asma, itu nama, naim bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ini namaun artinya tumbuh, berkembang. Artinya ketika kita melakukan zakat semata-mata karena Allah, niat mensyukuri nikmat Allah, anugerah dari Allah,
maka yakinlah bahwa nanti harta kita ini akan bertambah lagi, akan tumbuh dan berkembang. Ini yang pertama. Yang kedua tadi toharoh. Jadi toharoh itu artinya kesucian atau kebersihan, ya. Jadi yang mirip dengan toharoh nazofah, sehingga ada ungkapan an-nazofatu minal iman. Jadi kebersihan segala sebagian dari iman. Jadi nazofah ada toharoh, maknanya yakni kesucian atau kebersihan. Maksudnya bahwa ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, maka harta kita ini menjadi bersih dari kotoran-kotoran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artinya apa? Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka orang-orang kaya. Jadi rupanya dalam masalah zakat ini menurut aturan Islam, jadi harus, artinya ada petugas yang memang mengambil itu. Jadi proaktif, ya. Karena mungkin ya ayat Quran sendiri, Allah sendiri memahami bahwa memang manusia itu ya agak berat untuk mengeluarkan itu. Bahkan di dalam surah ayat yang lain dikatakan wa tuhibbunal mala hubang jamma. Manusia itu, kalian itu cinta sama harta, hubang jama, kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi banyak yang akhirnya enggan karena kecintaannya. Nah, untuk supaya zakat ini berjalan, ya, kata-katanya hud, ambil gitu. Berarti kan jadi tidak diem, jangan menunggu aja, tapi harus proaktif lah gitu, ya. Min amwalim, dari harta-harta mereka yang kaya raya itu. Sodakotan sebagai sodakoh wajib, ya. Sodakoh itu ada dua macam, sodakoh nafilah, sodakoh sunnah berupa infak dan sedekah biasa yang tidak ada kaitan dengan ukuran-ukuran, ya. Yang kedua sodakoh wajibah berupa zakat ini. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ada kaitan dengan toharoh tadi. Jadi menurut ayat Al-Quran ini ada dua hal yang akan diraih oleh muzaki, oleh orang yang berzakat. Yang pertama tutahhiruhum, yakni tathhirul amwal, hartanya itu menjadi bersih, suci. Sementara wa tuzakkihim biha, tazkiyatun nafs, yakni jiwanya juga akan menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi lega. Itu oleh Allah akan diberi, karena dia sudah mengeluarkan ibadah zakatnya. Ya, saya ingat ada cerita, kebetulan saya punya buku ibadah zakat, ya, karya Profesor Dr. Zakiyah Derajat dari Indonesia. Beliau doktornya dari Mesir. Ya, ada cerita katanya ada orang datang kepada beliau yang mengeluh, ya, artinya curhat lah gitu. Ibu, kenapa saya ini hidup ini menjadi gelisah, menjadi tidak tenang, kata si yang datang. Terus oleh Profesor Dr. Ibu Zakiyah Derajat dijelaskan, kamu suka zakatnya harta kamu? Enggak. Ya, zakatilah harta kamu. Nanti coba kalau sudah zakat, ya mungkin nanti konsultasi lagi, datang. Ya, ternyata setelah dizakati hartanya itu, ya, datang lagi dengan menyatakan alhamdulillah menjadi tenang, menjadi lega lah gitu, enggak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi artinya memang firman Allah Subhanahu wa taala ini benar sekali, bahwa ketika kita melakukan zakat tadi, harta menjadi bersih, jiwa kita menjadi lebih tenang, ya. Selain tadi nama juga bertumbuh, artinya akan berkembang lebih berkah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena udah siang, kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mudah manfaat, dan mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangannya. Kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.